Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi 'ilmun wa ma lidh-dhalimin min nasir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, dan juga pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman atau jamaah ofisial di mana saja berada yang dirahmati Allah. Dan juga malam ini hadir salah seorang purnawirawan perwira TNI, Pak M. Isa. Beliau ini orang Aceh dari Bate PD, bertugas di Jakarta dan sekarang ada di tengah-tengah kita, dan juga tamu-tamu lainnya yang kami hormati. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita. Pada Rabu malam yang lalu kita berhenti di surah Al-Hajj ayat 70. Kita mulai dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pemilik alam. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang kita sembah dan Allah tempat memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, dakwah dan risalah Allah, untuk membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 41,
sekaligus menerangkan kepada kita melalui junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dulu manusia telah berjanji dengan Allah tatkala Allah meniupkan ruh dan manusia pada waktu itu berada di alam kandungan ibunya masing-masing, telah berjanji dengan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua mereka menjawab, iya, kami naik saksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ternyata setelah manusia lahir ke alam ini, lahir dari alam kandungan, tentu yang pernah hidup di alam kandungan kita semua kecuali Nabi Adam dan istrinya Hawa. Allah menerangkan kepada kita semua dengan firman-Nya, wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilmun wa ma lidh-dhalimina min nasir. Artinya, dan mereka menyembah selain Allah malam yunazzil bihi sultana, yang mereka itu tidak ada pengetahuan, artinya berada dalam kebodohannya menyembah selain Allah. Kalau di zaman Nabi dulu ada orang yang menyembah berhala, Tuhan Lata, Uzza dan Mana, bahkan sebelum dan jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka telah menyembah berhala-berhala seperti itu dan mereka memuja Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia itu menyembah selain Allah malam yunazzil bihi sultana, tidak ada pengetahuan. Sultana juga kemampuan mengkaji agama, tidak paham, hidup dalam keadaan biadab, tidak beradab. Dalam ilmu akhlak ini disebut sebagai orang-orang jahil dan jahiliyah sepanjang abad. Mudah-mudahan jahiliyah masa dahulu jangan ditiru oleh orang-orang yang hidup di zaman yang modern ini. Jangan kembali kepada alam jahiliyah, artinya menyembah selain Allah. Kalau kita orang beriman, la na'budu illallah, tidak ada yang kita sembah melainkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah illallah kecuali Allah. Maka Rasul selalu berpesan kepada orang-orang yang sudah beriman untuk selalu tetap dalam keimanannya. Jaddidu imanakum. Ini pesan Rasulullah kepada sahabat-sahabat. Dan kita tentu tidak hidup di zaman sahabat, kita meniru sahabat-sahabat Rasulullah. Kita ikuti tausiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang berimanlah yang selalu diingatkan oleh Rasul untuk tetap beriman. Jika sudah kurang bersemangat dalam keimanannya dan ketakwaannya, Rasul selalu berpesan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian semua. Dulu Rasulullah memberikan hak kepada para sahabat yang mendengarkan ceramah dan tausiah. Rasulullah diam sejenak, nanti ada yang tunjuk tangan. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Rasul menjawab, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbaharui iman kalian semua
dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ini kalimat ini seakan-akan kan mudah sekali kita ucapkan, tetapi inti dari ucapan ini, manfaat dan faedah kata orang Arab dalam mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la na'budu illallah, berarti kita akan jauh dari sifat-sifat syirik dan kafir kepada Allah. Dan orang yang selalu mau untuk menyembah Allah dianggap orang-orang yang cerdas. Sebaliknya, orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah sepanjang hayatnya dia tidak mau beriman kepada Allah, maka disebut orang ini tidak ada pengetahuan. Malam yunazzil bihi sultana, nggak ada kemampuan, nggak ada kekuasaan, nggak ada ilmu, bahkan mereka berencana untuk menandingi Allah, nggak ada kesanggupan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sangat sering kita dengarkan kalimat ini. Artinya, orang yang tidak mau untuk menyembah Allah atau dia menyembah selain Allah, orang ini dianggap malahu sultan, enggak punya kekuasaan, enggak punya ilmu, dan sesungguhnya mereka tak akan sanggup untuk menantang Allah. Misalnya mau buat Tuhan-Tuhan lain. Nyata kita lihat orang yang buat Tuhan misalnya dari kayu kemudian dia sembah, nanti ada ayat yang disebutkan di sini, itu sangat rugi. Yang disembah tidak tahu apa-apa, yang menyembah pun tidak paham. Ini yang dimaksud dengan wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana. Mereka menyembah Allah yang mereka ini tidak paham, tidak ada ilmu. Kok mereka menyembah selain Allah? Mengapa mereka menyembah selain Allah? Wa ma laysa lahum bihi 'ilm, dan mereka itu tidak punya ilmu. Jadi kita jangan sampai dianggap bodoh oleh Allah. Apabila sampai dengan masa tua atau sampai hayat ajal kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih hidup dalam keadaan kafir, masih hidup dalam keadaan kufur, masih hidup dalam melawan dan menantang Allah, sesungguhnya kehidupannya la yanfa, kata orang Arab, enggak bermanfaat. Lam yastafid, tidak bisa dia mengambil faedah-faedah dari kehidupannya, selalu berada dalam kebodohan dan jahiliyah. Padahal masa jahiliyah kita sudah sering dengar Rasulullah telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Kan sering kita dengar orang ceramah dan pidato, Rasulullah telah membawa umat manusia dari alam kesesatan menuju alam petunjuk dan hidayah. Sudah sering kita dengar. Rasulullah telah mengeluarkan umat manusia dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa. Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Rasul membawa umat manusia dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang, minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa. Berarti orang yang tidak mau untuk menyembah Allah atau dia menyembah selain Allah, pertama dia tidak punya kekuatan, di samping wa ma laisa lahum bihi ilmun, di samping dia tidak punya ilmu, hidup selalu dalam keadaan bodoh. Wa ma lidzalimina min nasir, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan dapat pertolongan dan bantuan dari Allah. Ayat yang sangat sering kita baca, Allah panggil kita dengan panggilan yang lembut. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azab.
summa la tunsarun. Kembalilah kepada Tuhanmu, Islamlah secara benar. Kita ulang, meskipun hari Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan ayat ini. Apa makna Islam secara benar? Ada orang sudah Islam nggak sholat, nggak benar keislamannya. Ini kita ulang-ulang, mohon maaf kepada seluruh pendengar, agar kita jangan masuk ke dalam kelompok yang bodoh yang disebutkan oleh Allah. Ada orang Islam, dah lama Islamnya, sejak lahir, tapi sampai tua nggak mau sholat. Allah sangat lembut memanggil, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu, bertaubatlah kepada Allah, wa aslimu lahu, dan Islamlah kepadanya. Apa makna Islam? Berserah dirilah kamu kepada Allah. Min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum Allah mendatangkan azab dan bencana kepada kalian semua. Summa la tunsarun, jika azab dan bencana sudah didatangkan oleh Allah, maka kamu tidak bisa dapat pertolongan dan bantuan Allah. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, wa ma lidh-dhalimina min nasir, dan bagi orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berharap nanti ada bantuan dan pertolongan dari Allah di yaumil mahsyar, enggak lagi, tidak akan dapat. Wa ma lidh-dhalimina min nasir, dan orang-orang yang zalim, orang yang bekerja untuk merugikan dirinya sendiri, enggak akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan ini, dengan satu-satu ayat yang kita baca ini, mudah-mudahan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Mau coba lawan Allah, nggak sanggup. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita dengarkan rintihan, ya, sekali lagi kita baca rintihan orang yang berharap bantuan dari Allah tapi nggak ditolong oleh Allah. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Nah, ini permintaan orang-orang zalim ini. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat yang sedang kita baca, wa ma lidh-dhalimina min nasir, orang-orang yang zalim, mereka tidak akan mendapat pertolongan dari Allah. Apa rintihan mereka di yaumil mahsyar? Minta kembali ke dunia, itu permintaan pertama. Walau tara idh wuqifu 'alan nar, ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau melihat suasana nanti ketika kami menghalau mereka ke dalam neraka, apa kata orang-orang zalim ini yang dulu nggak mau sholat, yang kafir, yang kufur kepada Allah? Faqalu, maka mereka berkata, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Maka mereka memohon, berkata, aduhai celakalah kami, nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina, oh Tuhan, kembalikan kami ke dunia,
wala nukazziba biayati rabbina, dan kami tidak lagi berbohong, tidak lagi mendustai ayat-ayat kami, ayat-ayat Tuhan kami. Ini mau nampakkan kejujuran di hadapan Allah saat Allah menghalau mereka menuju ke dalam neraka. Apalagi pengakuan mereka, pertama minta kembali ke dunia, yang kedua berjanji nggak bohong lagi kalau diberikan kesempatan hidup kedua kali di dunia, dan yang ketiga berjanji menjadi orang-orang yang beriman. Nah, ada 3 permintaan. Pertama, sangat menyesal nggak mau dulu beribadah, hidup dalam keadaan kafir, kufur kepada Allah, kemudian dengan tiba-tiba mati bagatatan, atau mati melalui proses kematian. Ada sakit, ada berbagai macam bencana yang diberikan oleh Allah. Misalnya hari ini tertimpa musibah, tapi dia nggak meninggal hari ini. Ada masa belum ajalnya, dia manusia akan meninggal pada waktunya. Misalnya seseorang tertimpa pohon yang besar, belum tentu pada hari tertimpa pohon besar itu dia meninggal, karena memang ajalnya belum. Ada masa sakitnya, ada masanya. Artinya meskipun kejadian baghtatan secara tiba-tiba, tapi kematiannya enggak tiba-tiba. Ada yang sakit dulu sampai dengan sebulan dan lain sebagainya. Untuk kita semua ini, ayat yang tadi kita bacakan, Allah yang Maha Lembut memanggil kita semua. Jangan menjadi orang-orang yang menantang dan melawan Allah. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang dan melawan Allah, melawan Rasulnya, ulaika fil azallin. Mereka adalah makhluk yang hina. Kemarin kita sudah bahas bahwa orang yang waktu di dunia kafir, kufur, nggak mau menyembah Allah, Allah timpakan azab yang hina. Makna azab yang hina salah satunya adalah dia mendapat tempat kembalinya adalah neraka. Ternyata semua orang nggak setuju ditempatkan di dalam neraka, protes. Bagaimana cara dia memprotes? فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. Cara memprotes tidak seperti demo-demo di dunia, lembut permintaannya. Maka mereka berkata, aduhai celakalah kami, Engkau kembalikan kami ya Allah ke dunia. Kami enggak lagi mendustai ayat-ayat-Mu ya Allah. Kami enggak lagi bohong kalau Engkau kembalikan kami hidup di dunia. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang beriman ya Allah. Pengakuan yang terlambat. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana jawaban Allah. Apakah Allah mau menolong mereka? Nanti kita buktikan dengan ayat yang sedang kita baca. Bal badalahum ma kanu yufuna min qabl. Ketika mereka meminta untuk kembali ke dunia, berjanji dengan Allah enggak bohong lagi, enggak mendustai ayat Allah, berjanji mau jadi orang yang beriman, Allah nampakkan lagi kesalahan-kesalahannya dulu. Bal badalahum ma kanu yukhuna min qabl. Malah nyata lagi apa yang dulu mereka sembunyikan waktu di dunia. Min qablu ini di dunia ini. Bal badalahum ma kanu yukhuna min qabl. Malah ketika mereka minta untuk kembali ke dunia, nggak mau lagi bohong, mau jadi orang beriman, Allah timpakan ayat berikutnya kepada mereka. Bal badalahum
ma kanu yukhfuna min qabl, malah nampak lagi, nyata itu nampak. Jadi kalau nggak nampak nggak nyata, malah nampak lagi bagi mereka apa yang mereka sembunyikan dulu waktu di dunia. Min qabl, Allah melanjutkan firman-Nya, walau ruddu la'anu lima nuhu an wa innahum lakazibun. Kalau sekiranya mereka kami kembalikan ke dunia, mereka akan mengerjakan lagi apa yang kami larang. Wa innahum lakazibun, sesungguhnya mereka adalah pembohong-pembohong. Kan sudah saya sebutkan pada pengajian yang lalu, orang yang taat juga akan meninggal, pelaku maksiat juga akan meninggal, orang kafir juga meninggal, orang yang beriman bertakwa kepada Allah juga meninggal. Perbedaannya, orang yang beriman kepada Allah dipuji oleh Allah dan tempatnya diberitahu di dalam surga. Tetapi ketika pembohong-pembohong, pelaku-pelaku maksiat mati, Allah timpakan, Allah umumkan di depan umum, wa innahum lakazibun, sesungguhnya mereka adalah pembohong-pembohong yang sudah mati. Nah, itu maksudnya. Jadi yang enggak sholat juga meninggal, yang rajin sholat juga meninggal, yang taat kepada Allah juga meninggal, pelaku maksiat juga meninggal. Bedanya, orang yang beriman kepada Allah dimuliakan oleh Allah, sedangkan pendusta-pendusta, pembohong-pembohong, kafir-kafir, dan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ini ingat ya, dalam Islam juga ada orang yang ingkar pada Allah. Yang nyuruh kita sholat Allah. Kalau kita enggak sholat, siapa yang kita lawan? Kan Allah. Yang menuntun kita cara sholat itu Rasulullah, yang memberitahu sholat 4 rakaat zuhur, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Rasul kita yang memberitahu di dalam hadisnya. Kan tidak ada kita lihat, misalnya sholat isya nanti 4 rakaat. Sudah disebutkan, sudah diajarkan oleh malaikat Jibril, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara melaksanakan salat zuhur, bagaimana cara melaksanakan salat asar, maghrib, isya dan subuh. Di ayat memang sudah ada, aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. Disuruh tegakkan salat 5 waktu. Aqimis salata liduluki syamsi, duluk asyamsi ada zuhur, ada asar. Ghasaqil laili ada maghrib, ada isya. Wa qur'anal fajri, waktu subuh. Lengkaplah 5 waktu. 5 waktu dengan 17 rakaat. Siapa yang menuntun kita bagaimana tata cara kita salat? Rasul bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Siapa yang melihat salatnya Rasul? Para sahabat Nabi dan orang-orang yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pernah bertemu dengan Rasulullah, enggak pernah bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan enggak pernah bertemu dengan tabi'in dan tabi'in dan ulama-ulama besar seperti misalnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Enggak pernah ketemu, tapi tulisan-tulisannya tentang fikih, tentang hukum, tentang akhlak, tentang tasawuf, semua ada. Mengikuti para ulama juga bahagian dari mengikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnata khulafaur rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah
khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk, khulafaur rasyidin, petunjuk dari Allah. Nah, mereka bahkan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan mereka menjadi asar. Jadi di bawah hadis itu ada asar, ungkapan-ungkapan dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada alasan kita ini saya bodoh karena nggak ada yang mengajar. Ada. Saya nggak tahu tentang salat karena saya bodoh. Tidak benar juga. Itu disebut juga dengan pembohong karena dia tidak mau belajar. Nggak mau belajar, berdosa. Jangan hidup dalam kebodohan, tapi kita harus memberantas kebodohan. Pertama terhadap diri kita, keluarga kita. Jangan sampai zalim, karena zalim yang paling besar menurut Al-Quran zalim terhadap diri sendiri. Contoh, Allah beri sehat, kita nggak mau sholat. Allah beri kaya, kita nggak mau bayar zakat. Sehat setiap hari, nggak mau sholat jamaah, ya kan? Kecuali boleh meninggalkan sholat jamaah. Kata ulama Jawa, wong loro, orang yang sedang dalam keadaan sakit, nggak sanggup dia, nggak sanggup. Nah, maka bagi yang masih sanggup, manfaatkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan salatlah secara berjamaah. Artinya rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Salatlah bersama dengan orang yang sujud. Imam sujud, kita sujud. Imam rukuk, kita rukuk. Warka'u ma'ar raki'in. Misalnya ada 100 orang di sini berdiri sama-sama rukuk, nggak ada imam, itu bukan salat jamaah. Ini untuk diingat ya, walaupun sepertinya agak sedikit lucu. Semua ini berdiri satu, tidak ada imam. Ketika rukuk sama-sama rukuk, nah itu bukan salat berjamaah. Salat berjamaah ada imam dan ada makmum, ya kan? Jadi imam itu yang berdiri di depan, makmum di belakang imam. Jadi imam adalah orang yang menjadi panutan. Salat secara berjamaah, Rasul sudah menyebutkan salatul jamaah afdal min salatil fardi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih afdal, lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan salat secara sendiri-sendiri. Itu 27 kemuliaan. Kemuliaan apa yang akan diberikan oleh Allah? Banyak, antara lain surga. Kemudian ada waziyadah, tambahan-tambahan di dalam surga pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita lanjutkan dulu ayat yang sedang kita baca ini. Pertama, wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm. Orang yang menyembah selain Allah itu dianggap orang enggak punya kemampuan apa-apa, ilmu enggak ada, kekuasaan enggak ada, yang ada hanyalah kebodohan sepanjang masa. Maka kita jangan jadi orang yang bodoh. Allah memuji ulul albab di dalam Al-Quran, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius, yang memahami hukum-hukum Allah, kemudian dia melaksanakannya. Jadi kita bebas dari kebodohan. Kan ada sekarang upaya-upaya supaya kita berantas ini, buta aksara, buta macam-macam. Ketika seseorang nggak mau untuk merubah nasibnya, nggak akan berubah. Sekarang mari kita coba. Anak-anak kita di rumah kalau salatnya malas, ajarkan kepadanya bahwa rumah akan mendatangkan berbagai macam keberkahan apabila dihuni, didiami oleh orang tua yang taat, keluarga yang taat, dan anak-anaknya yang taat, atau orang yang tinggal di rumahnya yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis, zainu buyutakum bi qiraatil Qur'an wa bis salatil jamaah. Hiasi rumah tanggamu dengan membaca Al-Quran dan dengan salat jamaah. Apa maksudnya? Ajarkan anak-anak kita untuk bisa salat jamaah. Suruh keluar dia ke masjid.
Kalaupun karena terlalu sibuk, ada waktu-waktu tidak bisa ke masjid, tidak bisa ke menasah, di rumah dirikan solat secara berjamaah. Itu juga masuk ke dalam warka'u ma'ar raki'in. Nah, ini keluarga-keluarga yang cerdas, keluarga-keluarga yang ulul albab, keluarga-keluarga yang tidak membiarkan keluarganya hidup dalam keadaan tak paham, tapi dia terus mencari dan mencari, akhirnya menjadi orang yang berprestasi dan cerdas dalam kehidupannya. Ini karena waktu, kita ambil satu kesimpulan. Hiduplah dengan selalu ingat dan taat kepada Allah. Sembahlah Allah. Jika iman kita pada suatu saat menurun, obatnya adalah ucapkan kalimah la ilaha illallah. Itu petuah Rasul. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Setelah itu, bukan hanya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tapi selalu berprinsip, saya akan selalu mau untuk menyembah Allah dan tidak mau hidup dalam keadaan syirik dan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.